selamat tahun baru. Kita berharap di tahun yang baru ada suasana baru, sukacita baru, semangat baru, dan pengalaman-pengalaman indah yang baru, mujizat dari Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari Sabtu di akhir pekan ini, hari di mana kami sepakat belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba di dalam penyampaian firman Tuhan, kuasa wibawa otoritas Allah menyertai pelayanan hamba. Demikian juga pengurapan dari Tuhan turun atas semua yang ambil bagian masuk di dalam online penyampaian firman Tuhan ini, sehingga kami sekalian semua diberkati. Kami siap ya Tuhan menerima berkat yang baru. Kami siap masuk dalam pembelajaran yang baru. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, kita mengucap syukur bisa melewati tahun-tahun yang berat di masa corona, dan kita sudah ada di hari Sabtu, di hari yang begitu indah, di minggu pertama di bulan Januari. Dan baru saja kita melewati kemarin suasana kota yang kurang menyenangkan ya. Di mana-mana genangan air. Hujan satu hari satu malam membuat kota ini akhirnya digenangi air ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kita tidak bisa saling menyalahkan ini salah siapa akibat dari apa yang dibuat sehingga menimbulkan banjir di kota ini. Setiap kita ada peranan masing-masing di kota ini. Dan sehubungan dengan itu, kita mau membahas tema pada hari ini dengan judul menjaga kelestarian alam ya. Kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, mari kita lihat Kejadian 1 ayat 26 ini mengatakan manusia diciptakan menurut gambar kita, supaya mereka, garis bawahi, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap di bumi. Nah, saudara, dari awal Tuhan menciptakan manusia, manusia sudah dapat job, sudah dapat tugas, yaitu untuk menjaga kelestarian Taman Eden ya. Seringkali kita terjebak di dalam ayat-ayat Kejadian pasal 26 maupun Kejadian pasal 1 ayat 26 maupun Kejadian 1 ayat 28, karena di sana ada perkataan begini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, dalam hal ini kita banyak kali salah. Mari coba kita fokus kepada kata menguasai dan menaklukkan. Ya, kita diciptakan, kita punya job untuk memelihara Taman Eden pada waktu itu, dan manusia diciptakan untuk menguasai dan menaklukkan apa yang ada di bumi yang Tuhan ciptakan. Banyak orang salah mengartikan kata menguasai dan menaklukkan. Orang berpikir mereka bisa menguasai berarti mempergunakan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri seenak hati saja, tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan. Misalnya mau membangun rumah, membangun tempat usaha ya, mau membuat saluran air, kita tidak peduli apakah limbah air kita mengalir ke tempat yang benar atau tidak. Kita mau bangun rumah, kita timbun tinggi-tinggi, kita tidak pikirkan tetangga di kiri kanan di belakang yang lebih rendah dari kita, sehingga kalau hujan mereka menampung air
eh, curahan hujan dari atap rumah kita. Dan kita juga seringkali salah mengartikan karena menguasai, menaklukkan, oh berarti bisa diambil seenaknya, nebang pohon seenaknya, buang sampah seenaknya. Kata menguasai dan menaklukkan di sini bukan memiliki arti yang sedemikian, ya. Tuhan tidak meminta kita untuk seperti itu. Kata berkuasa dan menaklukkan diartikan sebagai menghabiskan tanpa tanggung jawab. Ini salah besar, ya, dan ini yang terjadi sehingga kota kita terkena banjir. Padahal seharusnya bukan seperti itu yang dimaksud. Kata menguasai dan menaklukkan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kelangsungan dari apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita bersahabat dengan alam, ya, alam juga akan bersahabat dengan kita. Dan ketika kita menjaga kelestarian alam, kita sedang mewariskan bumi kepada anak cucu kita. Bumi yang bagaimana? Bumi yang sehat. Ya, seringkali saya ikut di dalam penanaman pohon, menanam 10.000 pohon, 1.000 pohon, 5.000 pohon. Itu kita seperti menyulam bumi, karena apa? Ketika tanam pohon, akar-akar pohon itu, ya, dia akan menyangga tanah, menyangga air. Dan kalau 1.000, 5.000, 10.000 ditanam, itu sih seperti kita sedang merajut bumi dengan menanam pohon. Nah, mungkin kita tidak bisa menikmati pohon yang kita tanam pada saat dia besar, pada saat dia berbuah, menjadi hutan penghijauan di kota ini, tetapi kita bisa mewariskan bumi yang sehat, lingkungan yang sehat kepada anak cucu kita. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan kita di perusahaan Saga? Di Saga ini kita juga punya limbah, ya, limbah dari packingan, papan-papan barang yang datang dari luar yang akan dijual di Saga. Kita punya packing dos, foam, ya, plastik banyak, ya. Nah, perusahaan-perusahaan besar, ya, dalam pengarahan Bapak Wali Kota diharapkan bisa mengelola sampahnya sendiri, mengangkat sampahnya, membuang ke tempat pembuangan sampah. Saya pikir itu secara perusahaan besar, ya, tetapi secara pribadi di tempat ruangan kita bekerja, itu dimulai dari diri kita, disiplin. Kita bersihkan ruang di mana kita, area tempat kerja kita. Jangan tinggalkan tempat pekerjaan waktu kita pulang dalam keadaan kotor. Sampah dari produk-produk kemasannya kita buka, ya, itu harus dibersihkan sedemikian rupa. Kalau kita memulai membersihkan diri dari pribadi kita, lalu tempat kerja kita, kita pulang rumah kita, ya, bagaimana halaman rumah kita. Kalau kita kos, bagaimana kita jaga kebersihan area tempat kos kita. Nah, ini dimulai dari kita. Tidak nunggu banjir dulu baru kita bersih-bersih, ya. Tetapi secara berkala kebersihan itu harus dikerjakan. Jadi kata menguasai dan menaklukkan ini justru punya nilai kepada pribadi kita. Apakah kita menguasai, dikasih rumah kecil, apakah kita menguasai, menjaga, menaklukkan situasi halaman rumah kita yang kecil itu. Dikasih rumah yang besar, halaman yang besar, apakah kita menguasainya? Apakah kita bisa menaklukkan? Jangan halaman rumah besar tapi dipenuhi dengan sampah, ya. Kita dikasih tempat kerja, dipercaya lingkup ruang kerja yang besar tapi kotor, ya, sehingga menimbulkan berbagai hal yang tidak nyaman. Ketika alam memberi pesan seperti kemarin banjir, kita seperti disengat, kita seperti sadar, ternyata selokan di rumah kita semuanya sudah tinggi dengan lumpur.
Ternyata sampah dibuang begitu banyak, saudara melihat botol-botol plastik ya di sungai-sungai, di got, naik semua kemarin pada saat banjir. Berarti kesadaran kita masih sangat kurang. Nah, Tuhan kasih job kepada Adam dan Hawa untuk menguasai dan menaklukkan bumi. Jadi jangan kita yang ditaklukkan sampah, ditaklukkan kemalasan, ditaklukkan kehidupan jorok, kotor ya. Balik, kita yang harus bisa menaklukkan kondisi itu. Orang-orang dari teman-teman agama Muslim mengatakan kebersihan itu adalah sebagian dari iman, perilaku orang beragama, perilaku orang beriman. Mari, apalagi kita ini kan dibilang apa? Bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh yang diam di dalam kamu adalah roh yang kudus, yang mulia. Nah, kalau kita sudah jadi pribadi yang suka bersih-bersih ya, maka kita tidak akan nyaman ketika melihat ruangan kotor, ya, tempat kerja kotor. Kita tidak akan rasa nyaman. Ketika kita ada di tempat bekerja tanpa perintah dari pimpinan, ketika kita lihat hal yang kotor, hal yang harus digeser, dibersihkan, kalau itu jadi gaya hidup kita, selain itu adalah ibadah, itu juga jadi gaya hidup kita, dan kita pasti jadi orang yang sehat. Mari amenkan kata menguasai dan taklukkan. Kita yang kuasai bumi ini, bukan kita yang dikuasai kemalasan, dikuasai masa bodoh terhadap apa yang ada di bumi. Lalu dikatakan taklukkan, ya, ada penaklukan diri untuk apa? Bumi yang besar ini dapat kita kelola seperti yang Tuhan harapkan. Dan saya selalu berpikir tiap apa yang saya kerjakan untuk kebersihan itu yang pertama buat kenyamanan diri sendiri, yang kedua buat orang-orang di sekitar kita, dan yang terakhir orang melihat kita orang yang beriman pada saat kita hidup bersih. Mari kita mau menguasai dan kita mau taklukkan sehingga tidak terjadi banjir ya. Alam ini bisa diajak bersahabat. Bumi mencari orang-orang yang mau bersahabat, dan dengan kita bersahabat kita akan hidup sehat, hidup nyaman. Generasi di bawah kita juga akan menikmati itu. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang-orang yang merawat, yang bersahabat, berdamai dengan bumi ini, dengan lingkungan kita bekerja, lingkungan kita tinggal. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat walaupun lelah, saudara-saudara yang kebanjiran ya. Tetap peduli, lingkungan terus harus dibersihkan, bukan hanya pada saat-saat banjir, tetapi itu jadi gaya hidup kita. Yuk kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau mengajar kami untuk menguasai, menaklukkan. Mari Bapa di surga, buat kami jadi pengelola yang cakap dari semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Dimulai dari kebersihan diri, kebersihan keluarga, kebersihan lingkungan tempat tinggal, kebersihan lingkungan tempat bekerja. Dan kami tahu bahwa ketika kami mengerjakan ini, kami sedang menuju kepada kehidupan yang lebih sehat lagi, menuju kepada negeri yang diwariskan kepada anak cucu kami, negeri yang baik, negeri yang makmur, yang subur, negeri yang bersahabat dengan kami para penghuninya. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua saudara-saudara kami yang mengalami kebanjiran, bahkan yang dipanggil Tuhan, meninggal dunia karena longsor, tertimbun tanah. Engkau beri penghiburan. Demikian juga jadikan perusahaan saja, perusahaan yang ikut menunjang program pemerintah, tetap menjaga kebersihan lingkungan perusahaan, lingkungan di mana Saga ada,
mulai dari kota sampai kabupaten. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Wali Kota, berkati Bapak Gubernur, Bapak Presiden, kehidupan kami di Indonesia. Cuaca yang ekstrim di beberapa pulau, provinsi, tetap kami manusia harus bisa bertahan, menaklukkan segala keadaan. Terima kasih Bapak, kami undang Engkau hadir, beri hikmat kepada pemerintah, beri hikmat kepada para pelaku masyarakat di kota ini untuk lebih lagi menjaga lingkungan kota kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin dalam pergumulan di awal tahun ini, Engkau jadi penyelamat, Engkau jadi jalan keluar untuk segala pergumulan yang kami hadapi. Saudara-saudara yang kekasih, pada akhirnya biar kiranya kasih Allah Bapa melimpah atas saudara dan saya, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.